Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal ali wa sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-Bukhari wal imam ibni Abi Jamrah rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sa'iris salihin fid darain amin ila an qala Kitabul ilmi an Asma'a radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hamidallaha wa athna alaihi thumma qala ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hadha hatta al-jannatu wan nar fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum mithla aw qariban la adri ayyu dhalika qalat Asma min fitnatil masihid dajjal yuqalu ma ilmuka bihadzal rajul fa ammal mu'min awil muqin la adri ayyahuma qalat Asma fayaqul huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinati wal huda fa ajabnahu wattaba'na wa huwa Muhammadun thalathan fayuqalu nam salihan qad alimna in kunta lamuqinan bihi wa ammal munafiq awil murtab la adri ayyu dhalika qalat Asma fayaqul la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan melakukan atau setelah melaksanakan daripada ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat. Mudah-mudahan amal ibadah kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sambung kajian kita di dalam kitab Mukhtasar Sahihil Bukhari, ringkasan hadis karya atau kumpulan daripada Al-Imam Al-Bukhari. Kita berada di bab yang berjudul Kitabul Ilmi, ya, kitab tentang ilmu, hadis keempat dari kitab ilmu. Hadis keempat dari kitab ilmu yang dikumpulkan atau yang dikutip oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang bernama Asma, sahabiyah, ya, lebih tepatnya bukan sahabah tapi sahabiyah, sahabat perempuan yang bernama Asma. Asma ini putri daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi termasuk nama yang mulia Asma. Jadi kalau kita punya putri, kita punya cucu, misalkan Khadijah kebanyakan sudah Habib, misalkan Fatimah juga misalkan ada namanya Asma, pilihan buat kita. Asma perempuan yang sangat luar biasa, mempunyai peran yang sangat besar dalam hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Beliau ini yang membawakan makanan Nabi. Seperti kita ketahui,
bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak langsung jalan saja ke Madinah, tidak. Tapi Nabi keluar dari kota Mekah, bersembunyi dulu atau istirahat dulu, istirahat di Gua Hira, di Gua Thaur. Kalau Hira itu tempat Nabi menerima wahyu. Ada namanya Gunung Thaur. Gunung Thaur itu lebih tinggi dari Hira, Mungkin kalau kita daki gunung itu sekarang 2,5 jam. Alhamdulillah Al-Fakir pernah. Kita pernah mendaki gunung Gua Hira, pernah juga Thaur. Kalau Hira 1 jam sampai. Kalau Hira gua, jadi gua di atas gunung. Bukan gunung-gunung yang seperti Indonesia, hijau batang, tidak, gunung batu ini. Yang sana kata batang, gunung batu. Kalau Gua Hira itu 1 jam kita sampai. Gua Hira itu tempat Nabi menerima wahyu pertama kali ketika turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Gunung Thaur, Jabal Thaur itu lebih tinggi. Kita waktu itu 2,5 jam mungkin. Gua Thaur, di Gunung Thaur. Itu Nabi ke situ ketika beliau keluar dari kota Mekah. Kita ketahui Nabi itu keluar dari kota Mekah ditunggu sama orang-orang kafir. Orang kafir dengar nih, oh Muhammad mau hijrah ke Madinah, jangan sampai dia keluar dari Mekah dengan selamat. Tunggu sama pembesar-pembesar orang-orang Mekah yang kafir. Di tangannya sudah ada pedang semua, pedangnya sudah diracuni. Tunggu Nabi keluar membaca ayat surat daripada surat Yasin, summum bukmun humyun, fahum la yubsirun. Akhirnya mereka Nabi ambil satu genggaman debu, Nabi tiupkan, Nabi tebarkan ke arah mereka, tertidur semua. Nabi keluar dengan Sayyidina Abu Bakar dengan selamat. Mereka tadi yang nunggu di depan rumah Nabi tidak bangun kecuali dengan panasnya terik matahari. Jadi tertidur di depan rumah Nabi sampai panas, sampai matahari terbit panas terkena mereka. Bangun sudah langsung dikejar, pasti belum jauh ini. Sampai mereka sepakat yang bisa menemukan Muhammad, bawa dia kembali ke Mekah, baik mati atau hidup, kami beri 100 onta. 100 onta itu 100 mobil istilahnya kalau sekarang. Satu onta itu kayak satu mobil dulu. Untuk orang dulu onta kayak mobil. Dikejarlah Nabi, banyak yang keluar, 100 onta. Walaupun yang tadinya tidak ikut-ikutan musuhi Nabi, ketika mendengar 100 onta, kejar. 100 onta ini kejar Nabi. Nabi ketika keluar dari kota Mekah tidak langsung jalan menuju ke Madinah, tapi Nabi singgah dulu di Gua Thaur. Di Gua Thaur, di situ Nabi bersembunyi atau istirahat, tidak tepat kita katakan sembunyi. Nabi istirahat. Disitulah yang cerita sangat terkenal. Allah perintahkan laba-laba, Allah perintahkan burung dara, laba-laba suruh bersarang di situ buat rumah. Burung dara juga suruh bersarang di situ. Orang Mekah tadi yang ngejar sampailah ke gunung itu. Itu kata Sayyidina Abu Bakar, kalau mereka noleh aja ke bawah kelihatan kami. Mereka udah di muka depan gunung. Tapi karena mereka melihat ada sarang laba-laba sama burung dara, tidak mungkin ada orang di dalamnya. Sudah, tidak usah dijenguk. Padahal di dalamnya ada Sayyidina Abu Bakar dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Selama 3 hari 3 malam Nabi di situ. Nah, Sayyidah Asma ini, perawi hadis yang kita baca ini, beliau putri Abu Bakar As-Siddiq. Beliaulah yang ditampar sama Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini musuh besarnya Nabi kan. Itu ketika bangun tidur dia termasuk yang jegat Nabi di depan rumah. Bangun tidur, dia tidak ngejar keluar Mekah, dia langsung ke rumah Abu Bakar. Tahu dia, pasti kalau Muhammad tidak ada, Abu Bakar tidak ada. Temannya ini, berdua, didatangi rumah Abu Bakar. Betul, Abu Bakar tidak ada. Oh, keluar udah ini. Akhirnya kesal, putrinya Asma tadi ditampar. Jadi termasuk mempunyai peran yang sangat luar biasa di dalam hijrah Nabi besar Muhammad SAW. Di mana abah kamu? Ayahmu di mana? Di mana Muhammad? Tidak tahu, kata Asma. Kami tidak tahu. Ditampar, pergi. Nah, Nabi 3 hari 3 malam.
Yang membawa Nabi untuk Abu Bakar bekal makan selama 3 hari 3 malam itulah Asma. Jadi Asma tugasnya, misalkan ya, orang Makkah sudah tidak mencari lagi, udah gelap ini, keluar Asma dengan siapa? Dengan saudaranya yang bernama Abdullah, putra Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Keluar dari Mekah bawa makanan, dia ambil piring, misalnya ada piring kotor, cak gitu caranya, ambil yang bersih kasih Nabi. Besok juga begitu selama 3 hari. Ya, ketika 3 hari Nabi ingin meneruskan perjalanan ke kota Madinah, Sayyidina Asma membawa bekal buat di jalan. Ketika bawa bekal buat di jalan, tidak ada kain untuk mengikat bekal tersebut. Nah, jadi bukan plastik, mungkin kayak sufrah gitu kan, di kain, kata yang ngikatnya. Akhirnya bingung, apa Siti Asma ini? Ada kerudung ujung daripada jilbabnya dirobek sama Siti Asma, dirobek untuk apa? Untuk mengikat bekal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat sama Nabi senyum. Kata Nabi, kau sudah digantikan oleh Allah dengan baju atau jilbab kain di surga sana. Ya, langsung diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pasti masuk surga. Jadi pakaiannya udah siap di surga itu. Daripada bekas khidmat beliau kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebut cerita hijrah, pasti nanti kita dengar ada sahabiyah, ada sahabat perempuan putri daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asma, mempunyai peran yang sangat luar biasa dalam hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berapa hari Nabi hijrah, baru keluarga Sayyidina Abu Bakar, dari Asma, Siti Aisyah, Abdullah, anak-anaknya, istrinya baru hijrah ke kota Madinah. Asma ini mengatakan, beliau mengatakan bahwasannya Nabi besar Muhammad SAW suatu hari hamidallah wa athna alaih, selesai salat Nabi khutbah, Nabi memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, kata Siti Asma, ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hadha. Kata Nabi, tidaklah sesuatu yang aku belum lihat, kata Nabi, kecuali sudah aku lihat semua dari tempatku ini. Hattal jannatu wan nar, kata Nabi, bahkan surga dan neraka pun sudah aku lihat, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya Nabi itu diberikan sama Allah ilmu yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, kata Allah. Wahai Muhammad, kami ajarkan kepadamu, kami kasih kau ilmu yang mana belum pernah kau ketahui. Jadi semua itu sudah diketahui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu Nabi tidak ada yang menandinginya. Baik masalah kesehatan, Nabi dokter luar biasa sehatnya. Nabi itu banyak menganjurkan daripada sunnah-sunnahnya semuanya kesehatan. Para dokter sekarang itu banyak yang getol melakukan sunnah Nabi karena mereka tahu di dalam mengamalkan sunnah Nabi itulah hidup sehat. Umpama misalkan tidur ngadep ke kanan, kakinya agak dilengkungkan sedikit, itu sunnah Nabi besar Muhammad. Ternyata tidur ngadep kanan memang lebih sehat. Minum 3 kali, kalau minum itu jangan langsung sekaligus. Segelas ini 1 napas, itu tidak bagus. Misalkan aus nian, walaupun aus nian jangan. Habis keringat orang misalkan langsung segelas, habis 1 napas, tidak bagus. Itu kata para dokter, ketika seorang minum ada hawa penyakit yang dari perut naik. Itu Al-Imam Manawi menyebutkan faedah ini di dalam kitabnya Faidul Qadir. Beliau ini ulama abad 11 Hijriah. Jadi kata beliau, kenapa Nabi melarang atau bukan sunnah Nabi minum langsung sekaligus? Sunnah Nabi itu minum napas 3 kali, minum lagi napas 3 kali. Itu karena kata beliau, ketika orang minum air masuk ke perut, itu gantinya ada hawa yang naik ke bocok. Hawa ini penyakit. Kalau kita minum terus, akhirnya hawanya tidak naik-naik. Jadi penyakit tadi tetap di perut kita.
Ya, itu ditetapkan oleh para dokter. Ternyata sunnah Nabi besar Muhammad mengandung kesehatan yang sangat luar biasa. Misalkan lagi buang air kecil, ya, ada jongkok gaya duduk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dianjurkan berdiri, minum tidak dianjur semua. Ya, kalau kita tanya dokter galau-galau tahu dia. Ada apa? Ada bagian kesehatannya di dalam melakukan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata ulama menunjukkan Nabi juga dokter, tabib. Nabi juga dokter. Bahkan Nabi tahu Sayyidina Ali itu lagi apa? Baru sembuh dari penyakitnya, demam. Belum sembunian, masih apa? Bau nak lemak badannya. Makan rutab itu panas. Dilarang sama Nabi, wahai Ali jangan makan rutab, karena kau tuh baru nak sembuh dari penyakit kau demam. Rutab itu panas, tidak bagus kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa, tibbun nabawi bahasanya. Tibbun nabawi, ya, apa namanya, kesehatan melalui daripada sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dikumpulkan oleh Al-Imam As-Suyuti, kumpulkan Al-Imam An-Nawawi atau Al-Imam Al-Ghazali, antara dua orang ini mengumpulkan kitab yang judulnya Tibbun Nabawi, kesehatan atau hidup cara sehat ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengetahui semua yang tidak diketahui oleh manusia. Diberitahu semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah gaib, masalah yang akan datang, Nabi tahu. Ini selain pengakuan beliau sendiri, ini kata beliau, aku sudah melihat semua dari tempatku ini. Ya, yang aku belum tahu sudah dikasih tahu semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah gaibiyat yang akan datang, mustakbal, Nabi tahu. Nabi itu kata sahabat pernah satu kali dalam satu hari Nabi khutbah ceramah dari subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Apa pembahasannya? Kata sahabat ini pembahasannya Nabi nyebutkan setiap pemimpin yang zalim sampai hari kiamat. Sebutkan sama Nabi. Ya, pemimpin yang zalim fulan. Dari mana misalkan sampai hari kiamat disebutkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu Nabi, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kata sahabat sebagian lupa, kebanyakan lupa, sedikit yang ingat. Memang sengaja sama Allah dilupakan biar tidak timbul fitnah, biar tidak timbul fitnah. Jadi dilupakan kebanyakan sahabat, hanya beberapa sahabat yang ingat nama-nama daripada orang pemimpin yang zalim yang sudah disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Al-Imam Al-Busiri mengatakan di dalam qasidah burdahnya, wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami, kata Imam Busiri, wa min ulumik, termasuk ilmu kamu wahai Rasulullah, itu ilmu yang ada atau pengetahuan yang ada, maklumat yang ada di Lauhul Mahfuz. Ini wong yang tidak paham membid'ahkan Imam Busiri dengan qasidah ini, dengan syair ini. Oh, Busiri ini ya mubtadi, ya bid'ah, mubtadi, orang yang suka ngado-ngado. Busiri ngapa? Dia mengatakan ilmu Nabi, ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz. Orang yang mengatakan ini ya jelas orang yang tidak tahu kadar hakikat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tahu, bahkan dia mengatakan ilmu Nabi bukan hanya di Lauhul Mahfuz. Ilmu Nabi di mana-mana, lebih luas daripada Lauhul Mahfuz. Kenapa Lauhul Mahfuz? Makhluk. Lauhul Mahfuz itu tempat tertulisnya apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi. Lauhul Mahfuz. Ilmu Nabi lebih daripada Lauhul Mahfuz. Nah, jadi Nabi besar Muhammad SAW di dalam khutbahnya ini mengatakan, aku sudah diberitahu sama Allah semua yang aku tidak ketahui. Bahkan kata Nabi, surga dan neraka pun sudah aku lihat semua. Di riwayat lain Nabi mengatakan, kalau aku mau, kata Nabi, aku bisa ngambil buah yang ada di surga, aku biarkan kalian makan. Sanggup. Cuman biar tak timbul fitnah, biar nanti di akhirat semua insyaallah mencicipi daripada buah surga. Amin ya rabbal alamin. Fa uhiya ilayya. Barusan kata Nabi, aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, annakum tuftanuna fi kuburikum, bahwasannya kalian akan difitnah di kubur kalian. Fitnah di sini bukan adu domba. Maksudnya bakal ada pertanyaan yang sangat ketat di dalam kubur. Fitnatul qabri.
azab kubur itu termasuk yang harus kita yakini, kita imani. Karena di kubur itu dua, imma kuburan jadi taman surga atau jadi lubang neraka, itu kuburan. Antara dua, katik pilihan lain. Karena ketika seseorang meninggal, belum dibangkitkan sama Allah padang mahsyar nanti, berarti dia dikubur. Nah, dikubur ini pilihannya dua. Kalau tidak, kuburannya jadi raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman surga, kuburannya akan menjadi lubang daripada lubang api neraka. Nah, ini dikatakan sama Nabi, kalian akan dicoba, akan ada cobaan, akan ada pertanyaan di kuburan kalian seperti musibah yang dinamakan dengan musibah Dajjal. Dajjal itu musibah terbesar termasuk. Kenapa musibah terbesar? Karena orang yang tidak kuat imannya itu bisa mengikuti Dajjal. Dajjal itu setiap dia jalan bawa surga, bawa neraka. Tapi surganya adalah neraka, nerakanya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap orang itu yang ketemu Dajjal suruh tanya sama dia, mau iman atau tidak sama aku? Iman atau tidak? Mau nyembah aku? Ngaku Tuhan. Dajjal kan ngaku Tuhan. Mau nyembah aku atau tidak? Di samping kanannya surga, samping kirinya neraka. Kalau kita kuat dengan iman kita, tidak dimasukkan neraka sama dia, artinya disiksa sama dia. Tapi kalau orang tadi mengatakan iman sama Dajjal, masukkan surga. Tapi kata Nabi, surganya Dajjal adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan neraka yang Dajjal adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama itu berdoa kepada Allah, termasuk doanya biar tidak nututi zaman munculnya Dajjal. Karena memang luar biasa. Kalau Dajjal lah muncul, itu fitnah luar biasa, musibah terbesar di dalam sejarah Islam, termasuk salah satunya adalah musibah Dajjal. Jadi sebagian ulama berdoa tidak nututi masa munculnya Dajjal, karena kalau tidak salah pernah kita ceritakan, Dajjal itu sudah ada. Dajjal khilaf ulama, ada yang mengatakan Dajjal dari zaman Nabi Musa, ada yang mengatakan wallahu alam. Al-muhim, yang penting di zaman Nabi Dajjal sudah ada. Di zaman Nabi Dajjal sudah ada. Cerita Tamim Ad-Dari, sahabat yang pernah ketemu Dajjal. Dia ini pelaut. Waktu itu ada badai, kapalnya akhirnya diterjang sama badai. Dia akhirnya selamat, di satu pulau, tidak tahu dia pulaunya apa. Tiba-tiba di pulau itu dia melihat binatang yang tidak tahu mana kepala, mana buntutnya, bulu semua binatangnya. Ini Tamim menceritakan, tidak tahu, kata Tamim, mana kepala, mana buntut, bulu kalau. Binatang tadi nuntun dia ke gua. Dipelai sama dia ke gua. Pas lihat di gua ada makhluk tadi, ada makhluk Dajjal diikat, dirantai. Apa yang ditanya sama Dajjal? Diutus belum Muhammad Nabi akhir zaman, diutus belum, kata Dajjal. Sudah, kata Tamim, aku dengar, Tamim belum Islam waktu itu. Aku dengar ada Nabi akhir zaman yang ngaku diutus dari Mekah. Oh, kata Dajjal, berarti waktu aku muncul sudah dekat. Waktu aku muncul sudah dekat. Aku dekat lagi, dibebaskan, berarti kata Dajjal. Memang antara utusan Nabi dan kiamat itu kahaten, kata Nabi kan, bu'istu ana wasa'ah kahaten. Utusan aku ini dengan datangnya hari kiamat seperti dua jari ini, kata Nabi, dekat. Bahkan termasuk tanda kiamat, tanda-tanda kecil untuk kiamat adalah diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kecil itu dari diutusnya Nabi 1400 tahun yang lalu, gitu kan. Cuman itu termasuk tanda kiamat. Kapan kiamat? Wallahu a'lam bissawab. Akhirnya Tamim tadi, ketika dia dengar itu, langsung Islam, datang ke Madinah, diceritakan kepada Nabi, sama Nabi. Tamim dipanggil semua sahabat, dikumpulkan, ceritakan sama semua sahabat, diceritakan sama Tamim, bahwasanya orang itu sahabat Tamim, namanya Tamim, pernah ketemu dengan Dajjal, Al-Masih, lakopnya Al-Masih. Arti dari Masih itu matanya satu, istilahnya tidak bisa melihat, picak matanya satu, matanya cuma satu yang bisa melihat, Al-Masihud Dajjal. Jadi
pertanyaan atau fitnah, musibah, cobaan yang akan kita alami di alam kubur seperti cobaan yang akan dialami orang yang menutupi masa Dajjal. Apa cobaan tersebut? Disebutkan sama Nabi. Bertanya, datang malaikat, tergantung amalnya, kata ulama. Kalau amal kita baik, yang datang malaikat ganteng luar biasa. Tapi kalau amal kita buruk, yang datang malaikat buruk rupanya luar biasa. Jadi tergantung amal. Apa yang ditanyakan sama malaikat tadi? Ma ilmuka bihadzal rajul? Kata malaikat tadi, apa pendapatmu tentang Muhammad? Jadi termasuk yang ditanya oleh malaikat, selain apa agamamu, apa kiblatmu, apa kitabmu, apa pendapat kamu tentang Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang di dunia sudah iman sama Nabi otomatis bisa jawab, huwa Muhammadur Rasulullah. Beliau adalah Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pakai hafalan, bukan pakai hafalan jawabnya. Oh, kita maksiat tak apa-apa di dunia. Kaget dikubur sebelum meninggal, apa nih jawabannya? Tak, bukan pakai hafalan. Tapi ini jawabannya pakai amal kita. Walaupun apal luar biasa, kalau amalnya bukan amal ahli ta'ah, bukan amal orang baik, ya tetap nanti tidak bisa menjawab. Siapa Muhammad? Tidak bisa menjawab. Nah, ketika tidak bisa menjawab, diazab, disiksa sama malaikat yang bertanya di alam kubur. Kalau dia bisa menjawab, faqala nam salihan, udah tidur. Kalau bisa jawab, disuruh tidur, istirahat sampai nanti kiamat datang. Sebagian ulama mengatakan ada dua pilihan. Kalau orang tadi, orang yang dekat dengan Allah, ketika dia sudah menjawab pertanyaan malaikat, dikasih dua pilihan, mau tidur atau mau keliling dunia. Bisa keliling, jadi bisa, ruhnya itu bisa kemana-mana. Kalau dia pilih tidurnya itu singkat, kata ulama. Jangan dikira tidurnya nunggu ribuan tahun. Tidak. Tidurnya itu seperti kita sholat 2 rakaat yang singkat. Misalkan yang meninggal 5.000 tahun yang lalu, dia orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Misalkan ketika lolos dari pertanyaan malaikat di liang kubur, disuruh tidur sama malaikat, tidur dia. Tidur tadi nggak secak bau dengetnya, tahu-tahu sudah padang mahsyar dibangkitkan. Itu yang tidur. Jadi tidurnya bukan artinya nunggu dengan waktu dunia, tidak. Waktu alam kubur beda dengan waktu yang ada kita di dunia sekarang ini. Ada pilihan lain untuk orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari mereka memilih untuk lanjut ibadah kepada Allah seperti para nabi. Nabi Musa tidak tidur, apa kerjanya? Salat. Salat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, salat. Sebagian ada yang membaca Al-Quran, kalau dia adalah penghafal Al-Quran, setelah lolos dari soal malaikat tadi, baca Al-Quran. Sebagian tadi berbentuk burung, ruhnya itu berbentuk burung. Di dalam hadis keliling daripada ke alam ini, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang soleh, tapi orang-orang yang lolos daripada azab yang ada di kubur sana. Tapi orang yang tidak lolos dengan soal, naudzubillah min dalik. Bahkan para wali itu, ada orang yang lebih hebat, malaikat yang tanya itu disegak sama dia. Sayyidina Umar, katanya begitu. Sayyidina Umar pas nanya, malaikat nanya Sayyidina Umar, man rabbuka, sama Sayyidina Umar dijeliti istilahnya. Malaikat tadi Sayyidina Umar kan terkenal serem, itu hebat. Akhirnya malaikat tadi balik lagi ke Allah. Sudah, kata Allah, tidak usah ditanya, itu Umar, kata Allah. Kenapa dijeliti malaikat itu? Tahu nak nanya aku siapa Allah, istilahnya itu Sayyidina Umar, tapi begitu kan, orang yang sangat luar biasa dekat dengan Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi usahakan insyaallah kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang selamat di alam kuburnya. Karena azab itu pasti ada di alam kubur. Jangan dilakukan lagi. Nabi sendiri pernah di dalam riwayat lain Nabi mengatakan,
Nabi lewat 2 kuburan. Kata Nabi, ini 2 kubur lagi disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Yang satu suka adu domba, yang satu kalau cebok tidak bersih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Nabi diambil pohon yang masih hidup, ditanam sama Nabi. Nah, ini termasuk daripada adat kita galak nabur bunga di atas kubur. Itu memberi syafaat untuk orang yang ada di dalam kubur. Kata Nabi, mudah-mudahan 2 pohon ini beristighfar, meminta ampun kepada Allah, memberi syafaat untuk mereka malam taibasa, selagi belum kering, kata Nabi. Kalau kita punya kerabat, punya orang tua yang dikubur, kalau bisa tanam pohon di kuburannya, jangan batang mangga besarnya, bukan, pohon dikit biar kecil, yang penting hidup, yang penting hidup. Kalau kering ganti yang hidup. Karena ini Nabi menyebutkan, kata Nabi. Jadi ketika Nabi lihat 2 kuburan lagi diazab tadi, Nabi ambil batang pohon, tanaman yang masih hidup ditanam sama Nabi. Kata Nabi, mudah-mudahan berkat pohon ini mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu daripada dalil kita atau tendensi kita, referensi kita ketika kita ziarah kubur, menaburkan bunga yang segar di atas kuburan orang yang kita cintai. Mudah-mudahan bunga-bunga tadi memberi syafaat kepada mereka, karena mereka butuh syafaat. Mereka tak butuh duit, tak butuh, mereka butuh doa, mereka butuh hadiah. Di kubur sana orang kubur butuh hadiah, butuh kiriman dari kita. Apalagi yang naudzubillah yang terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala bisa selamat dengan anaknya yang ada di dunia. Kalau anaknya rajin, kirim Fatihah, kirim pahala khataman Quran, kirim pahala baca Yasin untuk orang tuanya atau untuk kerabat yang ada di kuburan, insyaallah yang tadi diazab tidak diazab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk faidah daripada kita menghadiahkan apa yang kita baca untuk kerabat kita yang sudah meninggal. Karena azab kubur pasti adanya dengan nas hadis yang sangat jelas. Bahkan termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus meyakini adanya azab kubur. Yang tidak yakin dengan azab kubur, naudzubillah, keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang selamat di alam kubur sana, bisa menjawab pertanyaan dari malaikat. Bahkan mudah-mudahan kita tidak ditanya lagi sama malaikat, langsung lolos baik seperti Sayyidina Umar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyidna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.